Di negeri yang kaya akan hutan, suara pepohonan kadang kalah oleh bising mesin. Sedikit demi sedikit, hutan hilang. Tanpa banyak yang tahu mengapa atau oleh siapa. Di tengah sunyi, kami berdiri, membaca peta, memeriksa angka, hingga mendengar cerita dari akar rumput. Karena kami percaya, hutan bukan hanya tentang pohon, tapi tentang kehidupan, hak dan masa depan. Forest Watch Indonesia lahir dari semangat keterbukaan informasi. Tumbuh dalam keteguhan, 25 tahun menjaga hutan dengan satu senjata paling sederhana, yaitu fakta. Tahun 1999, reformasi baru saja bergulir. Di tengah euforia kebebasan, Indonesia menghadapi krisis ekologi yang nyaris tak terlihat. Hilangnya hutan dalam skala besar tanpa data yang bisa dipercaya. Dari keresahan itu, Forest Watch Indonesia lahir, sebuah jaringan pemantau independen yang percaya bahwa hutan harus dijaga dengan data yang terbuka dan bisa diakses semua orang. Di ruang-ruang kecil, dengan komputer tua dan semangat muda, FWI mulai menyampaikan fakta, data, peta, membangun basis data, dan suara bagi yang tak terdengar. Ini ada kaitannya pembentukan Forest Watch Indonesia itu, ya, prosesnya, inisiasinya dimulai tahun 1997, ya. Dan itu sebenarnya bersamaan dengan pertumbuhan Yayasan Telapak Indonesia. Jadi pada pertengahan tahun 90-an itu memang mengambil fokus untuk memperkuat investigasi dan kampanye hutan di Indonesia. Pada waktu itu berkomitmen dan mendedikasikan dirinya untuk melakukan pembusukan terhadap sistem itu, ya. Dan fokusnya investigasi hutan. Tantangan terbesar pada waktu itu adalah betapa sulitnya kita mendapatkan data dan informasi tentang kehutanan. Jadi kita tahu pada waktu itu bahwa ada 60-an juta hektar, ya, hutan Indonesia telah diberikan konsesi kepada para pengusaha-pengusaha. Tapi kita tidak tahu, tidak dapat mengakses informasi tentang konsesi-konsesi ini. Yayasan Telapak Indonesia dan tentu saja dimaksudkan untuk menginisiasi Forest Watch Indonesia adalah membuka itu, membongkar itu, supaya peta atau data-data atau informasi yang penting diketahui oleh publik itu, ya, bisa diakses oleh publik secara luas. Bisa mendengarkan pesan ini. 2 dekade lebih berlalu, FWI tak hanya mencatat, FWI mengungkap. Dari laporan kehutanan yang janggal hingga izin-izin yang menindas masyarakat adat, FWI membuktikan data adalah alat perjuangan. Bersama masyarakat adat, bersama aktivis di berbagai daerah, FWI menyajikan wajah hutan yang tak tampak di pemberitaan. Hutan yang dilukai, tapi juga hutan yang dilindungi oleh tangan-tangan sederhana. Peta hutan versi masyarakat, sistem geoportal, analisis tutupan hutan, semua itu menjadi jembatan pengetahuan antara informasi dan aksi. Forest Watch Indonesia itu tidak hanya bekerja mengolah data dan angka saja. Nah, kita juga turun langsung melihat realitas yang terjadi dan juga memahami yang tersirat dari wajah-wajah yang terdampak. Setiap informasi yang kita sampaikan, setiap cerita-cerita yang kita ungkap itu sebenarnya satu bentuk perjuangan untuk penyelamatan hutan dan manusia, lalu kemudian penyelamatan pemikiran, termasuk juga demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Kami juga paham bahwa ketimpangan informasi itu adalah bingkai pengetahuan dari
monopoli kekuasaan, sementara kerusakan alam, lalu kemudian kerusakan lingkungan, krisis ekologi itu semakin meningkat. Sehingga mau tak mau sebenarnya keadilan informasi itu harus diwujudkan. Memang melelahkan sebenarnya kerja data dan itu ya. Kalau kita nggak punya motivasi yang lebih gitu dalam melihat situasi yang ada sekarang untuk mempertahankan konsistensi tadi itu. Jadi kita harus turun, kita harus melihat langsung realitas yang terjadi. Kita juga bisa merasakan dan memahami apa yang tersirat gitu ya di wajah-wajah yang terdampak, entah itu hutan yang rusak, entah itu manusia-manusia yang kehilangan penghidupannya, entah itu masyarakat adat yang tergusur dari ruang hidupnya, seperti itu. Nah, itu jadi motivasi kita untuk terus konsisten berkontribusi terhadap pengelolaan hutan di Indonesia. Menjaga hutan bukan perkara mudah. Dalam perjuangan ini, banyak yang diintimidasi, diancam, bahkan dikriminalisasi. Tapi kebenaran tak bisa dibungkam. FWI terus melawan dengan satu senjata utama, yaitu keterbukaan informasi. Menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, FWI membawa kasus ke meja hukum. Karena hutan bukan milik segelintir orang, ia adalah warisan bersama yang harus dijaga bersama pula. Data dan informasi menjadi satu indikator yang paling krusial untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan ada di Indonesia. Gitu. Tentu tantangannya sangat berbeda, dari tahun ke tahun ada perubahan terkait pengelolaan data dan informasi. Kalau sebelumnya di awal-awal FWI diinisiasi tahun 1997, 98 bahkan di awal 2000, akses terhadap data dan informasi menjadi problem yang harus diselesaikan. Artinya data dan informasi itu ada tetapi dikelola secara tertutup sehingga harus ada dobrakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk membuka pintu informasi tersebut. Nah, saat ini tantangannya sedikit berbeda gitu. Karena kalau kita lihat di dunia digitalisasi dan di mana informasi beredar secara luas, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan informasi dan data yang tersebar di masyarakat merupakan data yang benar, faktual, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjawab suatu problem, khususnya dinamika tentang pengelolaan hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Dan maka dari situ FWI harus menjadi lembaga yang kredibel dalam mengelola data dan informasi. Jadi sekarang saatnya bukan hanya kita mendapatkan data dan informasi karena itu sudah banyak beredar secara luas di masyarakat, tetapi bagaimana melakukan analisa-analisa dan mempublikasikan dan menyebarluaskan data dan informasi dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya data itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik. Nasib hutan di Indonesia saat ini tergantung dengan generasi anak muda zaman sekarang, bagaimana mereka mengelolanya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, generasi akan terus berjalan, dan Forest Watch Indonesia juga harus memastikan regenerasi di organisasinya juga terus berjalan. Jadi bukan hanya kebijakan yang terus berubah, bukan hanya teknologi yang terus berdinamisasi, tetapi juga internal organisasi juga harus terus berkembang dan ada regenerasi di sana. Maka dari situ saya sangat berharap anak-anak muda sekarang mampu mensinkronkan kan, antara teknologi yang sedang berkembang di luar sana, kecepatan informasi yang terus bergulir dengan cepat, dengan situasi yang ada di organisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai keorganisasian ini. Karena menyesuaikan perkembangan zaman menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai keorganisasian yang sudah ditanam sejak FWI diinisiasi atau didirikan.
Kini, generasi baru mulai bergerak. Mereka tak hanya turun ke lapangan, tapi juga membangun peta, menulis, menyuarakan lewat layar-layar kecil di tangan mereka. FWI bertransformasi menjadi pusat kolaborasi, membuka data, membangun kapasitas, dan membesarkan gerakan. Dari Aceh hingga Papua, suara penjaga hutan makin kuat. Karena ketika data bersatu dengan kesadaran, perubahan bukan lagi harapan, tapi kenyataan yang sedang diperjuangkan. Semoga akan banyak ke depannya nanti anak muda yang mulai sadar gitu. Kalau mereka tuh bisa menyelamatkan hutan, termasuk lewat data. Kayaknya di zaman sekarang karena udah berhubungan dengan media sosial, jadi yang paling bisa dilakukan adalah udah mulai aware nih tentang berita-berita lingkungan, tentang apa yang benar-benar terjadi di tapak gitu. Kita bisa nggak harus datang langsung, tapi bisa cross check lewat sosial media. Kalau dari aku sebagai media sosial spesialis, itu media sosial di zaman sekarang tuh penting ya sebagai penjembatan antara data dan publik melalui infografis, video pendek, dan konten-konten menarik lainnya yang dikemas dengan bahasa yang sederhana sehingga harapannya anak muda bisa menerima informasi dengan mudah dan bisa membagikannya lagi ke banyak orang. Jadi sesuai sama tagline FWI yaitu Good Forest Governance Need Good Forest Information. Kolaborasi itu sangat berperan penting sih, apalagi untuk mengupayakan dan mengintegrasikan bagaimana pemuda itu bisa bersama-sama lah untuk bisa memecahkan solusi yang ada saat ini. Jadi sebenarnya kalau di PSDM sendiri, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, memang terfokusnya kan ke pergerakan pemuda ya, aksi nyatanya seperti apa. Nah, di FWI sendiri itu ada program namanya Magang dan Volunteer yang tentunya bisa mewadahi teman-teman lah untuk bisa transfer knowledge dalam pemberdayaan berkelanjutan. Kalau ngomongin soal hutan, sebetulnya hutan itu kan resource yang memang Indonesia punya dan Indonesia dikenal punya hutan yang luas. Yang mana sebetulnya itu kita tahu hutan itu jadi objek research yang esensial gitu, kayak hasil oksigen, tempat hidupnya flora dan fauna, biodiversitas gitu. Lalu sebagai anak muda kita tahu Indonesia sudah banyak melaksanakan eksploitasi hutan, baik itu secara yang terencana maupun tidak terencana. Kita tahu di zaman Orde Baru hutan itu jadi penyumbang devisa kedua di Indonesia gitu. Sehingga pada era ke depan anak muda yang memang harusnya menjadi subjek utama pengelolaan hutan Indonesia harusnya bisa menjadi trend center dalam pengaruh utamaan isu-isu soal kehutanan ya, karena memang semangatnya itu ada di anak muda gitu. Lalu juga publik pun sekarang memang dipenuhi oleh anak muda, sosial media dipenuhi oleh anak muda, sehingga pada akhirnya yang harus bersuara anak muda gitu. 25 tahun telah berlalu, tapi ini bukan akhir. Perjalanan menjaga hutan adalah perjalanan lintas generasi. Di masa depan, tantangannya akan berbeda, tapi semangatnya tetap sama: transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Karena hutan bukan sekedar pepohonan, ia adalah nafas, identitas, dan masa depan kita bersama. Mari jaga hutan, mari jaga masa depan.